Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Fazak Duridanti dengan NIM 2019-210-049. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari 7 prinsip dasar perilaku bisnis yang profesional. Nah, sebelum saya dan rekan-rekan saya menjelaskan ke-7 prinsip tersebut, ada baiknya saya memberikan sedikit gambaran umum dulu. Jadi, ke-7 prinsip dasar perilaku bisnis yang profesional tersebut memang sangat penting dan harus diimplementasikan di setiap perusahaan. Karena dengan begitu perusahaan bisa membangun hubungan yang sehat dan adil di perusahaannya, baik terhadap kolega, terhadap sesama karyawan, pimpinan, pelanggan, atau masyarakat sekitar. Jadi semua pihak ini tuh harus sama-sama menerapkan 7 prinsip tersebut agar tepat sasaran dan hasilnya maksimal. Nah, berikut ke-7 prinsip dari prinsip dasar perilaku bisnis. Baik, prinsip yang pertama adalah adopt a positive attitude atau mengambil sikap positif. Nah, dengan kita bersikap positif di perusahaan atau dimanapun, hal itu bisa mempengaruhi kinerja kita. Dan bersikap positif juga bisa kita implementasikan dengan bagaimana kita berperilaku, juga bagaimana kita berucap. Tentunya, untuk mengimplementasikan hal tersebut, kita perlu melakukan adanya kontrol dalam pikiran dan emosi kita, supaya kita bisa tetap berpikir atau bersikap positif. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa implementasi atau contoh realnya tentang bersikap positif. Nah, implementasi yang pertama adalah berpikiran optimis dalam melakukan sesuatu. Nah, dengan kita selalu berpikir optimis, selalu berpikir positif, hal ini itu bisa membuat kita selalu melihat sisi baik dari sebuah kejadian, ataupun sebuah permasalahan, hubungan kita dengan orang lain misalnya, atau melihat sisi baiknya dari tugas yang kita lakukan, dan masih banyak lainnya. Nah, saya beri contoh realnya. Misalnya, saya ini adalah seorang marketer di sebuah perusahaan, dan saya memiliki target penjualan 600.000 pasang sepatu misalnya dalam 1 bulan. Nah, tentunya target tersebut akan membuat saya ragu karena saya tidak tahu apakah target tersebut bisa tercapai. Nah, dengan saya bersikap optimis dan selalu berpikiran positif, tentu saja saya akan bisa melihat peluang-peluang dan sisi baik dari tugas yang diberikan terhadap saya. Dengan begitu, saya tahu dan saya yakin saya bisa mencapai target tersebut. Nah, implementasi yang kedua yaitu memecahkan masalah dengan cara yang positif. Nah, tentunya kita juga tahu dalam berbisnis pasti ada permasalahan-permasalahan tertentu. Saya beri contoh real atau implementasinya ya. Nah, misalnya saya mendapat sebuah proyek bersama rekan kerja saya yang lain. Nah, kemudian saat mengerjakan proyek tersebut, ada salah satu rekan saya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan jobnya. Nah, hal tersebut tentu menjadi masalah karena bisa menghambat kinerja dari tim saya dalam proyek tersebut. Nah, karena saya memiliki pikiran positif dan mengadopsi positive attitude, maka saya akan membantu teman saya tersebut dan mengarahkannya untuk bisa menyelesaikan jobnya dengan baik, bukannya malah merendahkannya atau menjauhinya. Kalau kita merendahkannya atau menjauhinya dan tidak berpikir positif, justru tim kita akan hancur dan proyek tersebut tidak bisa terlaksana. Nah, seperti itu implementasi dari memecahkan masalah dengan cara yang positif. Dan implementasi yang terakhir atau yang ketiga adalah berpandangan visioner yang positif. Nah, jadi visioner itu adalah cara pandang seseorang yang selalu maju ke depan atau melihat masa depan. Nah, saya beri contoh realnya saja ya. Misalnya perusahaan Indomie. Nah, kita tahu bahwa Indomie ini adalah salah satu perusahaan mie instan terbesar yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini Indomie memiliki salah satu pesaing yaitu mie Lemonilo, yang merupakan salah satu mie instan sehat yang terbuat dari sayur-sayuran. Nah, Indomie ini selalu bervisioner positif, berpikiran ke depan dengan cara yang positif. Dengan adanya kehadiran Lemonilo, Indomie berpikir bagaimana caranya menginovasi produk dan lainannya supaya bisa tetap survive dan tidak kalah dari pesaing barunya. Jadi Indomie ini berpikir dari cara yang positif, bukan dari cara yang negatif dengan cara menjatuhkan Lemonilo atau merendahkan Lemonilo dan lain-lain. Jadi itu contohnya rekan-rekan. Nah, itu tadi beberapa contoh implementasi dari salah satu prinsip dasar perilaku bisnis yaitu adopt a positive attitude. Nah, untuk ke-6 prinsip lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Firda Amalia Wijaya dengan NIM 2019-210-199. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai be professionally competent atau bisa disebut dengan kompetensi profesional. Di sini, kompetensi profesional dibutuhkan ketika masuk ke dalam dunia bisnis atau dunia kerja. Kompetensi profesional sangat penting bagi kita dan harus diterapkan dalam dunia kerja. Kompetensi profesional sendiri merupakan kebiasaan dan penggunaan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai, dan refleksi dalam praktik sehari-hari untuk kepentingan individu dan masyarakat yang akan dilayani.
Selanjutnya ada kompetensi profesional yang memiliki 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Contohnya, dalam suatu perusahaan, kita sebagai marketer atau sales yang berkaitan langsung dengan konsumen, kita wajib menguasai pengetahuan akan produk tersebut. Adapun tujuan dari memiliki pengetahuan mengenai produk ataupun jasa perusahaan adalah untuk membuat presentasi mengenai produk dari sebuah perusahaan yang akan dilaksanakan dan akan mampu meyakinkan pelanggan. Dengan begitu, kita sebagai sales atau marketer tidak perlu khawatir bila calon konsumen mengajukan sejumlah pertanyaan yang tak terduga. Sebab dengan pengetahuan produk yang baik, kita sebagai sales dijamin dapat memberikan tanggapan yang jelas serta memuaskan. Yang kedua di sini ada memiliki pengetahuan tentang operasi yang dijalankan perusahaan. Contohnya dalam sebuah perusahaan besar tentunya kita sebagai karyawan harus mengetahui apa yang akan dijalankan oleh sebuah perusahaan. Dan di sini kita dituntut untuk mempunyai pengetahuan di mana suatu produk dan jasa yang akan diproduksi mempunyai prospek baik untuk perusahaan. Yang ketiga ada mengetahui prospek atau mengetahui peluang. Jadi maksudnya adalah kita harus mengetahui peluang-peluang yang akan datang untuk perusahaan nantinya agar perusahaan tersebut tetap maju. Di sini saya mempunyai contoh sebagai berikut. Sebagai seorang karyawan yang profesional kompeten di perusahaan Indomie, kita harus mengetahui apakah produk yang akan diproduksi selanjutnya akan mendatangkan peluang pasar bagi perusahaan. Dan kita harus menjaga kualitas dari produk tersebut agar tetap diminati di pasaran. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ragil Firmansyah dengan NIM 2019-10444. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi egoisme. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekatnya. Istilah lainnya adalah egois. Pribadi egois adalah pribadi yang melihat segala sesuatu dari kacamatanya sendiri. Ia tidak bisa memahami pikiran orang, perasaan orang, dan selalu menuntut orang lain mengikuti pendapatnya. Jadi pribadi yang egois adalah pribadi yang susah sekali untuk tulus, sebab ujung-ujungnya untuk kepentingannya sendiri. Tanda orang memiliki sifat egois. Orang egois adalah manipulator yang baik. Manipulator atau manipulasi mengacu pada seseorang yang berusaha mengendalikan keadaan dan orang lain hanya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Contohnya dalam pekerjaan terdapat satu tim bisnis, di mana tim tersebut terdiri dari beberapa orang. Namun A mempunyai tugas dan telah selesai mengerjakan tugasnya. Tetapi dalam tugas tersebut si A memiliki kesalahan dalam format dan A tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga si A ini menyalahkan bahkan menuduh B bahwa B yang mengerjakan tugas tersebut dan B merasa bersalah. Lalu yang kedua, orang yang ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Orang egois menginginkan selalu menjadi nomor satu, diistimewakan dan menjadi prioritas utama semua orang. Tidak mau dinomorduakan, itulah sifat egois. Contohnya dalam dunia pekerjaan, terdapat karyawan yang selalu mengerjakan tugas tim. Namun, tugas dikerjakan secara individual. Dikarenakan ingin mendapatkan rating karyawan terbaik dalam pandangan bos. Padahal tim lainnya ini sangat terbuka untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Karena keegoisannya, maka ia mengerjakan tugas tersebut secara individu dan ia ingin menjadi orang nomor satu dalam segala hal.
Lalu selanjutnya yang ketiga ini tidak bisa menerima kritikan sekalipun untuk membangun. Orang egois tidak bisa dan tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Ego besar yang dimiliki tidak dapat menerima bahwa kritikan yang membangun adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Orang ego justru berpikir bahwa orang yang memberikan kritik sedang merendahkannya. Contohnya seperti suatu karyawan di tim bisnis yang mengerjakan pekerjaan tim. Karyawan A mengerjakan bagian, lalu dikoreksi oleh karyawan B. Setelah itu, karyawan B memberikan pengarahan dan lebih terarah. Tetapi karyawan A merasa bahwa pekerjaannya adalah yang paling sempurna. Yang keempat adalah sulit menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Sifat egois yang jarang disadari banyak orang adalah kurangnya memberikan penghargaan atau minimal ucapan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh orang lain. Contohnya yakni seorang manajer dalam perusahaan yang tidak mau memeriksa hasil pekerjaan dari karyawan dan merasa bahwa hasilnya sudah pasti tidak maksimal. Namun tidak mau mengoreksi dan menyepelekan karyawan tersebut. Yang kelima, mengatur orang lain seenaknya saja. Meminta pertolongan kepada orang lain pun adalah sesuatu yang biasa terjadi. Namun, orang yang egois biasanya tidak memikirkan perasaan orang lain yang dia mintai tolong. Misalnya, dengan seenaknya mengatur jadwal orang lain agar bisa membantu urusan pribadinya. Contohnya seperti karyawan A yang merasa pekerjaannya ini cukup banyak, lalu menyuruh karyawan B untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yang dimana itu bukan bagian dari karyawan B. Karena karyawan A beralasan bahwa tugas yang ia tampung lebih banyak daripada tugas karyawan B. Mengatasi egoisme. Sifat egois tentu saja merupakan hal yang buruk, yang tidak boleh Anda pelihara. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat hidup lebih baik. Namun terkadang sifat individu manusia yang ingin mementingkan diri sendiri bisa muncul dalam diri kita sendiri. Hal inilah yang dinamakan sifat egois dan ingin menang sendiri. Orang yang egois terkadang tidak mampu untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dengan hal tersebut, sebagai makhluk yang berkelompok, ada pun cara mengatasi egoisme atau memiliki sifat yang egois. Antara lain, yang pertama ini bersikap terbuka. Karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, dan inovasi. Yang dimaksud bahwa sikap di mana kita mau mendengarkan dan menerima masukan-masukan dari orang lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan membangun diri sendiri. Contohnya dalam sebuah bisnis terdapat tim, lalu salah satu individu meminta pendapat kepada rekan timnya bahwa bagaimana terhadap hasil pekerjaannya, apakah ada yang salah atau ada yang perlu ditambahkan dalam hasil pekerjaannya ini. Lalu yang kedua, belajar berempati. Cara menghilangkan sifat egois adalah belajar berempati. Mulailah dengan membayangkan Anda berada di posisi orang lain dan apa yang harus mereka hadapi. Dengan demikian, Anda akan dapat belajar peduli dengan kebutuhan orang lain dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya dalam sebuah tim, terdapat karyawan B yang merasa berempati terhadap karyawan A karena karyawan A ini sedang banyak pekerjaan dan memiliki deadline atau waktu yang terbatas. Maka karyawan B memutuskan untuk membantu karyawan A, walaupun sebenarnya karyawan B juga memiliki janji bersama rekan lainnya untuk menonton film di bioskop. Lalu selanjutnya, berpikir secara logis. Mulailah untuk berpikir secara logis. Jangan terlalu memaksakan kehendak yang Anda inginkan. Cobalah untuk berpikir secara real tentang kondisi dan keadaan orang sebenarnya. Contohnya, suatu tim berjanji di suatu kafe, namun salah satu tim kerja masih belum terlihat atau belum datang. Saya harus berpikir bahwa rekan kerja saya mungkin mengalami beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga ia terlambat. Atau adanya insiden seperti ban kendaraannya bocor atau hal lainnya yang darurat. Lalu berpikir positif pada orang lain. Pikiran yang selalu negatif tentang orang lain akan membuat sifat egois tersebut muncul.
sehingga akan membuat Anda lebih mendahulukan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sehingga untuk menghilangkan sifat egois tersebut, tentunya Anda harus tanamkan pikiran positif dalam diri Anda sendiri. Contohnya adanya teamwork dalam dunia bisnis. Si karyawan A sudah selesai mengerjakan tugasnya, dilanjutkan oleh karyawan B beserta dengan mengoreksinya. Si karyawan B ini merasa bahwa A memiliki kesalahan dalam penginputan data. Namun B berpikir positif bahwa A benar karena ia sudah terbiasa dalam melakukan tugas tersebut. Lalu yang terakhir, menahan emosi. Emosi bukanlah hal yang baik untuk disimpan di dalam hati. Orang-orang egois seringkali tidak bisa menahan emosi yang terpendam dalam dirinya sendiri saat dia merasa tidak nyaman dengan sesuatu. Sebab untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan emosi tidak akan pernah berhasil, dikarenakan nantinya akan terjadi perselisihan. Contohnya dalam sebuah tim ada yang membuat tidak nyaman karena sikapnya yang egois, beserta dengan perkataan yang tidak enak didengar atau kurang enak didengar. Maka mau ataupun tidak mau, kita harus tetap optimis bekerja dengan cara menahan emosi dan memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan NIM 2019-210533. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai be discreet atau berhati-hati dalam menjaga informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan juga orang lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Berhati-hati di sini artinya tidak sembrono ataupun nekat, tetapi juga tidak takut ataupun terlalu merasa ragu. Serta sifat bijaksana itu terkandung makna bijak, yakni akal budi atau tajam pikiran, sehingga kata bijaksana itu dapat berarti pandai, cermat, serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan juga sebagainya. Adapun contoh dalam sikap berhati-hati pada lingkungan bisnis di perusahaan. Yang pertama ada menjaga rahasia perusahaan, di mana dalam penerapannya seorang karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut dituntut untuk dapat menjaga rahasia perusahaan dari segi data maupun hal lain yang bersifat rahasia. Contohnya, karyawan saat diterima kerja di perusahaan akan mendapatkan kontrak dan juga SOP atau perjanjian kerja yang harus ditaati selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan itu, maupun saat karyawan tersebut sudah berhenti dan tidak bekerja di perusahaan tersebut. Karena dengan adanya kontrak ataupun SOP itu menandakan bahwa karyawan sudah terikat janji dengan perusahaan, sehingga karyawan harus mampu untuk menjaga rahasia tersebut. Yang kedua yaitu menjaga rahasia yang penting atau pribadi yang telah dipercayakan kepada kita, dimana jika seseorang mencurahkan masalah pribadi, maka sebisa mungkin untuk kita menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha keras untuk tetap menjaga rahasia tersebut dan menjadi rekan yang baik. Lalu untuk masalah di kantor sendiri, utamakan rasa profesionalisme, ambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kasus yang sedang kita hadapi, dan bila diperlukan bisa mengkonsultasikan masalah tersebut dengan pihak yang berwenang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Karena reputasi juga itu ditentukan oleh seberapa baik kita dalam menjaga kepercayaan orang lain, termasuk di dalamnya menjaga rahasia tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu berhati-hati dalam membicarakan pemikiran-pemikiran negatif mengenai kolega, atasan, dan juga kebijaksanaan perusahaan. Sebagai karyawan, kita tuh harus berhati-hati dalam membicarakan sesuatu, terutama hal tersebut itu merupakan hal yang bersifat negatif mengenai rekan kerja kita, atasan kita, maupun mengenai kebijaksanaan perusahaan tersebut. Setiap posisi dan juga jabatan itu mempunyai tuntutan dan peran yang sama, yaitu dapat menjaga rahasia atau informasi penting yang menjadi tanggung jawab dalam lingkup kerja. Contohnya orang pada bagian HRD itu harus merahasiakan mengenai gaji karyawan,
Dan semakin tinggi suatu jabatan, maka semakin banyak pula informasi penting yang harus dipegang atau dijaga. Kepercayaan juga itu merupakan peran yang penting dalam membangun hubungan dengan mitra kerja, baik dengan atasan maupun bawahan, sesama rekan kerja, maupun dengan klien atau kalangan eksternal. Bila seseorang dinilai dapat diandalkan dan juga dapat dipercaya, tentu saja dalam pekerjaannya ia itu akan dipercayakan untuk memegang posisi dan juga diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan juga tanggung jawab yang penting. Sehingga karyawan dalam suatu perusahaan itu harus bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil langkah. Karena pada lingkungan kerja hal ini tuh dinilai penting bagi karyawan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Fendari dengan NIM 2019-210-572. Di sini saya akan menjelaskan tentang be considerate and sensitive. Nah, untuk poin pertama itu akar dari suatu konflik adalah ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain. Ya, untuk contoh dari poin ini yaitu misalnya di pekerjaan saya itu memiliki tugas. Nah, saat saya tidak mengerti, saya itu selalu bertanya kepada rekan kerja saya. Tetapi suatu saat rekan kerja saya ini sedang bersedih. Nah, saya yang tidak paham dengan tugas saya memaksa dia untuk mengajarkan saya walaupun dia itu sedang bersedih. Akhirnya terjadi pertikaian. Nah, jika kita berada dalam posisi tersebut, tindakan yang bisa kita lakukan itu ada beberapa cara, yaitu pertama kita mencoba untuk belajar sendiri atau meminta bantuan orang lain. Lalu yang kedua itu kita bisa menghibur rekan kita tadi yang sedang bersedih. Lalu setelah beberapa saat, setelah dia sudah tidak merasa sedih lagi, baru kita meminta untuk diajarkan. Nah, namun kalau dia menolak, udah pasti kita lebih memilih opsi yang ketiga, yaitu kita dapat menghibur, lalu belajar sendiri atau mencari bantuan orang lain. Yaitu kalau kita ditolak, karena ini sebagai rasa respect atau sopan kita. Nah, untuk poin yang kedua yaitu semua perilaku yang menunjukkan adanya sopan santun muncul dari adanya pertimbangan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain yang kita ajak berinteraksi. Ditunjang dengan kemauan kita untuk memahami orang lain walaupun kita tidak setuju dengan sudut pandang ataupun perilaku mereka. Nah, misalnya saya suka bekerja sambil mendengarkan musik karena menurut saya itu dapat meningkatkan mood saya bekerja. Tapi rekan kerja saya itu setiap saya menyalakan musik, rekan kerja saya ini suka menutup telinga gitu. Nah, kemungkinan rekan kerja saya ini tidak bisa fokus jika ada suara bising. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu saya jadi memahami kalau rekan saya suka menutup telinganya karena bising, atau mungkin saya dapat langsung bertanya kepadanya, kamu kenapa kok tutup telinga lalalala, terus ternyata dia suka suara tidak bisa fokus kalau ternyata suara bising gitu. Nah, maka kedepannya saya akan menggunakan headset agar tidak mengganggu rekan kerja saya tadi. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dunda Nardiani dengan NIM 2019-210-642. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bipunsual atau bisa diartikan dengan tepat waktu. Apa sih tepat waktu? Jadi, tepat waktu diartikan sebagai tindakan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, sikap tepat waktu sangat diperlukan di dalam dunia bisnis karena sikap tepat waktu mencerminkan kedisiplinan dari seseorang tersebut. Jadi, apabila ada seseorang datang terlambat, itu mencerminkan bahwa dia tidak disiplin karena dia tidak datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dan begitupun sebaliknya, kalau dia datang sebelum jam
yang telah ditentukan atau tidak terlambat, berarti dia memang memiliki sikap disiplin yang tinggi. Oke, ini di sini ada beberapa alasan sikap tepat waktu itu dianggap penting. Yang pertama adalah tepat waktu melatih diri untuk disiplin dan menjadikan kita orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita datang tepat waktu, kita kan jadi kelihatan kalau kita disiplin. Nah, orang tuh bisa percaya dengan kita, oh anak ini disiplin ya, berarti bisa dapat dipercaya nih untuk mengerjakan tugas ini gitu. Nah, contohnya misal di perusahaan kita memiliki peraturan bahwa seluruh karyawan harus masuk pukul 8. Maka kita harus menaati peraturan tersebut dan datang sebelum pukul 8. Jadi pas pukul 8 kita sebagai karyawan sudah berada di kantor. Jadi atasan bisa melihat kita, oh anak ini datang tepat waktu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tepat waktu menunjukkan bahwa kita ialah orang yang berdedikasi terhadap apapun yang kita kerjakan. Nah, contohnya apabila ada atasan kita memberikan tugas kepada kita dan sudah menentukan deadline-nya, kita sebagai bawahan harus mengerjakan tugas tersebut sebelum deadline waktu tersebut. Kalau bisa ya pas deadline itu. Jadi jangan sampai terlambat di luar dari deadline. Karena apabila kita terlambat, atasan akan melihat kita kayak oh anak ini terlambat mengerjakan tugas, berarti anak ini kelihatan kalau malas-malasan, dia tidak memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan ini. Jadi atasan juga bisa saja jadi tidak percaya dengan kalian. Oke, lalu yang ketiga adalah tepat waktu melatih diri untuk mempunyai target dan berusaha semaksimal mungkin menepati target tersebut. Contohnya, kita memiliki target untuk 2 tahun ke depan, mau membeli mobil misal. Nah, harapannya dengan jarak 2 tahun itu kita bisa memenuhi target tersebut kan. Kemudian dengan adanya target selama 2 tahun itu yang sudah kita tetapkan, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar target itu tercapai. Jadi semisal kita punya plan atau target untuk durasi jangka waktu sekian, kita akan kayak secara tidak langsung kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan, yang sudah kita tentukan di awal. Jadi kayak kita tuh berusaha, aku harus bisa beli mobil 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan aku harus sudah punya mobil. Jadi kita kayak punya target dan plan sekian. Jadi kita kalau misal kita butuh kerja untuk membeli mobil, ya kita kerjanya makin semangat karena kita tahu bahwa target kita adalah membeli mobil dengan durasi jangka waktu 2 tahun. Nah, yang keempat adalah waktu itu merupakan hal yang sangat berharga yang tidak dapat diulang. Jika kita tepat waktu, tentunya kita sudah menghargai waktu. Contohnya saja, terdapat karyawan yang jarang telat datang ke kantor dan dia selalu datang tepat waktu juga ke kantor. Itu menandakan hal kecil tersebut menandakan bahwa dia sangat menghargai waktu. Dan yang terakhir adalah tepat waktu akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Nah, contohnya apabila kita seorang karyawan yang datang tepat waktu ke kantor, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan deadline, tidak terlambat, pasti nantinya kita akan disukai oleh atasan yang mana hal itu dapat menentukan promosi jabatan atau penambahan gaji. Jadi kalau kita disukai atasan, pasti nanti ada imbal baliknya dari atasan tersebut. Jadi mungkin bisa saja kita diberikan bonus atau promosi jabatan yang mana itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Baik dalam dunia kerja maupun secara finansial kalian. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhidayah dengan NIM 2019-110-805. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai learn the form of courtesy and respect. Nah, sikap saling menghargai itu sangat perlu diterapkan dalam berbagai lingkungan, baik itu di rumah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Ketika masuk ke dalam dunia bisnis atau dunia kerja, sikap saling menghargai sangat penting kita terapkan karena di dalam lingkungan kantor kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Nah, berikut contoh implementasi dari
learn the form of courtesy and respect di tempat kerja. Yang pertama yaitu sopan santun. Nah, perlakukan orang dengan sopan santun, kesopanan, dan kebaikan. Contohnya, kita bersikap sopan dengan mengucapkan terima kasih dan tolong saat meminta sesuatu dari orang lain, sebagai cara menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan usaha yang ia berikan untuk membantu kita. Kemudian, yang kedua, dorong rekan-rekan kerja untuk mengekspresikan pendapat dan ide. Contohnya yaitu pada saat rapat kerja misalnya, kita mendorong semua rekan kerja untuk bebas dalam memberikan pendapat yang mereka miliki atau menanyakan pendapat mereka tentang suatu hal. Dengan begitu, secara otomatis mereka akan merasa bahwa kita sangat menghargai dan segala pendapat dan ide yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, contohnya kita mendengarkan apa yang rekan kerja kita katakan sebelum kita mengungkapkan sudut pandang yang kita miliki. Belajar mendengarkan untuk memahami, bukan hanya sekedar merespon. Kemudian yang keempat, gunakan ide hebat dari rekan kerja dan berikan kredit atas nama mereka. Nah, contohnya apabila kita memiliki kolega atau yang introvert atau pemalu yang merasa tidak percaya diri untuk menampilkan ide-ide cemerlang mereka. Namun kita tahu nih dengan pasti bahwa ide mereka sangat baik untuk diterapkan. Salah satu cara untuk menghargai dan menghormati mereka yaitu dengan menggunakan ide hebat mereka dan memberikan kredit atas nama mereka. Mereka akan merasa bahagia karena ada seseorang menghargai ide-ide mereka. Kemudian yang kelima yaitu jangan pernah menghina, menjatuhkan orang, atau meremehkan. Contoh, demi menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai satu sama lain, maka kita perlu menghindari memanggil nama seseorang dengan panggilan yang buruk, meremehkan atau bahkan menjatuhkan mereka dengan ide-ide yang mereka miliki. Kemudian yang keenam, jangan mengkritik segala hal atau menghakimi. Contohnya, kita salah mengkritik atas apa yang dilakukan oleh rekan kerja kita, dan kita menghakimi atas kesalahannya saat melakukan sesuatu. Kemudian, yang ketujuh yaitu hindari nada suara yang tinggi dan keras. Nah, contohnya, jangan berbicara dengan nada tinggi karena konten yang disampaikan sebenarnya tidak sensitif sedikit pun. Kemudian yang 8 yaitu perlakukan semua orang dengan cara yang sama. Contohnya, tidak membeda-bedakan dalam bersikap kepada siapapun, sama-sama memperlakukan dengan baik, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, usia, atau negara asal dari seseorang. Kita perlu memperlakukan mereka dengan cara yang sopan dan bersikap bahwa semua orang itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi martabatnya atau yang lebih rendah dari yang lain. Kemudian yang ke-9 yaitu lebih sering memuji daripada mengkritik. Contohnya, memberikan pujian kepada rekan-rekan kerja lainnya atas hasil kerja mereka, yang mana pujian tersebut dapat memberikan semangat untuk rekan kerja kita agar dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu sertakan semua rekan kerja dalam diskusi, pelatihan, dan acara. Contohnya, misalkan kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam komite atau menjadi panitia dari setiap acara yang diadakan di kantor. Tujuannya selain memberikan mereka pengalaman baru yang bermakna, ini juga membuat mereka yakin bahwa kita sebagai atasan sangat mempercayai pekerjaan itu kepada mereka. Sehingga karyawan akan merasa bahwa bukan hanya dia, namun saya juga mampu untuk melakukannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.